Jadi filsafat ilmu itu adalah pertanyaan filsafat yang dibawa ke ilmu. Sama juga kalau Anda belajar filsafat pendidikan, seperti itu juga. Pertanyaan-pertanyaan filsafat, minimal ya, metafisika, kemudian epistemologi, etika, itu dibawa ke bidang ilmunya. Itu yang dimaksud filsafat ilmu ya. Jadi pertanyaan metafisika itu nanti dibawa ke ilmu, ya, tergantung ilmunya apa. Oleh karena itu disebut dia filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat pendidikan tuh dimasukkan ke dalam filsafat terapan, ya, bukan filsafat murni ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Filsafat ilmu yang kita pelajari itu kira-kira yang begitu. Jadi kalau Anda tidak paham pertanyaan metafisika, epistemologi, dan etika, nah itu nanti agak susah masuknya ke filsafat ilmunya. Ya. Jadi begitu. Jadi metafisika itu bertanya tentang tentang apa, lalu pertanyaan itu dibawa ke ilmu. Saya contohkan yang paling mudah yang sudah Anda gawe, yang sudah Anda kerjakan, skripsi. Ya. Skripsi itu adalah memproduksi ilmu. Ya kan? Sampai kepada laporan. Produksinya berupa laporan. Lalu laporannya itu diujikan. Nah, gitu. Sekarang kita identifikasi metafisikanya. Ya. Yang pertama, ada atau tidak. Ini yang sering ditanyakan. Ya. Ini biasanya pas di tahap proposal itu ditanyakan. Ada atau tidak. Nah, gitu. Misalnya, Anda ingin meneliti ya pandangan masyarakat Alalak terhadap gajah yang berenang di Sungai Alalak. Oke? Nah, nanti itu penguji proposal itu akan nanya pertama, bujurkah ada gajah di Alalak? Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, bujurkah ya gajahnya itu berenang? Kan banyak itu mahasiswa meneliti, sekalinya barangnya nggak ada. Ya, barang itu nggak ada tuh begini misalnya. Ada mahasiswa S2 tuh mau nulis tesis ya, proposalnya itu pembinaan akhlak di SMA 7. Nah, penguji proposal tuh pertama nanya gitu, ada tidak pembinaan akhlak di SMA 7? Ya, pada tahu Pak Ayulun belum ke sana. Ya. Jadi itu dulu ya. Pertanyaan metafisika yang itu tuh harus dijawab dulu, ada atau tidak. Ya. Kalau nama lainnya tuh biasanya ontologi ya. Ontologi bertanya tentang ada atau tidak. Sampai di sini paham? Kenapa tim penguji proposal itu nanya itu? Ya, sekarang kita beri nama ya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan ya tentang wujud ya. Bahasa metafisika. Nama kecilnya itu ontologi. Itu pertanyaan ontologis namanya. Ada atau tidak. Sampai di sini paham ya.
Nanti kalau nulis proposal itu pastikan bahwa barangnya itu ada itu dulu ya. Jangan sampai meneliti gajah berenang di Sungai Alalak ya. Ini meneliti gajah berenang di Sungai Alalak. Iya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ontologis ya. Wujuduhu mafi. Nah, mafi wujuduhu. Nggak ada ya, barangnya tuh nggak ada. Oleh karena itu di dalam penelitian itu kan disuruh Anda melakukan minimal observasi awal ya. Sama ada orang meneliti itu lapangan ya, meneliti kitab misalnya. Metode pendidikan di dalam kitab A gitu. Kalau kita takut nih penguji nanya menguji. Sudah baca kitabnya belum, Pak? Dari mana tahu kalau ada metode di situ? Minimal tuh sudah ada lah ya penciuman awal ya. Namanya penciuman awal tuh. Ya. Penglihatan awal. Data awal itu ada lah. Oke, biar tidak meneliti gajah berenang di Sungai Alalak ya. Maaf, ontologinya itu enggak ada, tidak ada. Itu ya, pastikan itu kalau Anda nulis proposal. Ya, mau penelitian, pastikan ada. Bagaimana memastikan ada itu? Jadi pertanyaan kedua, dari mana Anda tahu kalau ada gajah di Sungai Alalak itu, dari mana Anda tahu? Dia akan ditanya selanjutnya seperti itu. Oke, berarti klaim ada itu harus didukung oleh pengetahuan, oleh epistemologi. Ya. Oke. Pembinaan akhlak, oke. Pembinaan. Kalau di syariat itu ada yang meneliti nanti. Pembagian ya. Penghasilan bagi hasil ya. Sarang burung walet di desa Dayak Pitap misalnya. Ya. Menurut perspektif syariah gitu. Lalu kita tanya, yang berbagi sarang burung walet itu orang Islam kah? Bukan. Kan orang Islam Pak Aila. Lalu kenapa perspektif syariah? Hubungannya mengamalkan aja kada. Ya, oke. Nah itu, ya diingat-ingat itu ya. Pertanyaan metafisika yang tentang wujud ya. Bahasa lainnya itu pertanyaan ontologis ya. Nah itu di dalam skripsi ya, di dalam skripsi maupun tesis itu pastikan itu dulu ya. Gitu. Ya, maulah judul ya, mau ulah judul belum ada penciuman awal. Penciuman awal itu namanya epistemologi ya. Kan mencium observasi bahasanya. Harus ada observasi awal dulu ya. Peran kepala sekolah di MAN 3 gitu. Jangan-jangan nggak ada kepala sekolah di MAN 3. Gitu. Peran kiai di pondok pesantren. Tidak semua pondok pesantren punya kiai. Gitu. Pastikan dulu pesantren itu punya kiai. Ya. Ada pesantren itu dia nggak pakai kiai. Pakai pimpinan aja. Jadi pastikan istilah itu dipakai orang. Ya. Istilah itu memang dipakai orang di situ. Oke. Sampai di sini paham itu. Ontologis deh. Nanti orang nanya. Ini ontologis ilmu itu sahabat ilmu itu membahas ontologi, epistemologi, aksiologi. Yang dimaksud aksiologi itu etika ya. Aksiologi itu anaknya etika sama estetika. Tapi biasanya di dalam sahabat ilmu itu etika. Lanjutnya. Yang kedua epistemologi ya, di dalam skripsi itu ya epistemologi.
Belum dulu, ontologi metafisikanya masih ada satu lagi. Tadi yang ontologi, yang kedua yang what is ya, apa? What is apa? Nah, ketika Anda membuat judul itu harus ada, kalau penelitian kuantitatif itu ada namanya definisi operasional. Kalau kualitatif namanya penjelasan istilah. Istilah itu harus dijelaskan. Itu untuk menjawab pertanyaan metafisika yang nomor 2 itu. What is ya. Jadi setelah pertanyaan ada tidak, what is apa? Gitu. Kalau Anda ingin meneliti gajah, itu ditanya apa yang dimaksud dengan gajah. Nah, gitu. Jangan-jangan bukan gajah yang seperti di Aceh itu ya. Yang saya maksud dengan gajah di sini adalah gadis jahiliyah yang berenang di Sungai Alalak. Yang dimaksud dengan gadis jahiliyah adalah berenang tanpa menggunakan jilbab. Nah, gitu. Oh, kalau kayak itu memang bujur ada ya kan gitu. Jadi itu what is ya. Nah, makanya ada bab, Anda harus menjelaskan maksudnya. What is itu apa ya? Apa yang Anda maksud? Apa ya? Apa? Kalau dalam filsafat itu namanya mahwal insan ya. Apa itu insan? Itu namanya perlu definisi. Manusia adalah hewan, tapi yang rasional ya. Hewan yang berbicara secara rasional. Nah, itu jadi jangan sampai membuat judul tidak tahu definisinya, ya, nanti salah tangkap ya. Ya. Cari durian di pasar kandangan, ya. Setelah dibawa pulang ternyata pampakin yang dibawa. Dia nggak tahu beda durian dengan pampakin. Jadi harus jelas definisinya biar data yang diambil itu nggak salah ya. Definisinya. Saya mau meneliti di SMA. Nah, jelas apa itu yang dimaksud SMA. Jangan sampai Anda meneliti di SMP ya kan gitu. Karena Anda tidak paham beda SMA dengan SMP. Itu masih metafisika ya. Jadi ada atau tidak. Baru yang kedua apa ya? Apa? Nah, apa itu terkait dengan definisi ya. Apa yang Anda maksudnya? Nah, berarti sampai di sini kan filsafat ilmu ini sudah kita kerjakan sebenarnya kan, sudah kita gawi, tapi kita nggak tahu ngarannya. Ya lah, di sini kita beri tasmiyah lah ya kan. Yang pertama tadi yang ditanya penguji Anda itu adalah ontologi ya, ada atau tidak. Lalu pertanyaan penguji selanjutnya, apa yang Anda maksud dengan gitu. Pertanyaan metafisika juga yang terkait dengan what is it ya. Kalau bahasa Arabnya mahiyah. Esensi, ada yang menyebutnya hakikat. Bahasa yang paling mudah, apa yang Anda maksud dengan ya. Maksudnya apa? Gitu. Saya mau meneliti pesantren. Ini nanti ada pertanyaan, apa yang Anda maksud dengan pesantren? Oh. Nanti pesantren itu ada lagi pembagiannya. Ada pesantren salaf, ada pesantren modern. Nah, Anda mau meneliti yang mana? Yang salaf atau yang modern? Nah, pengertian-pengertian itu harus Anda kuasai. Itu namanya what is ya, mahya.